Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United terkapar di Old Trafford. Dua kekalahan beruntun setelah sebelumnya Manchester United ini digebuk 4 gol menghadapi Tottenham Hotspur. Kali ini kalah telak di kandang sendiri 0-3 menghadapi Bournemouth. By the way, ini skor yang sama dengan musim lalu di mana Manchester United juga kalah 3-0 menghadapi Bournemouth di kandang sendiri. Bournemouth memang mereka berada di papan atas. Ini bukan tanpa alasan menurut gue dari strategi yang disiapkan, lalu juga para pemainnya ya bisa bermain dengan kolektif rata-rata dengan cukup bagus. Ada gol keberuntungan di babak pertama, tapi bagaimana situasi di babak kedua ini betul-betul mengubah situasi, hasil dan juga jalannya pertandingan, dan mereka mampu memanfaatkan hal tersebut. Seperti biasa, rating pemain. Karena Manchester United kebobolan 3 gol, lini pertahanan menurut gua nilainya buruk. Andre Onana di pertandingan ini gua beri dia nilai 5. Sebenarnya ada penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Andre Onana. Penyelamatan Evan Nilsson di babak pertama, lalu juga beberapa kali dia mampu membaca situasi dengan bagus. Ada beberapa aksi teledor juga yang dilakukan oleh Andre Onana ketika dia keluar ya dari sarangnya, tapi salah keputusan. Namun lagi-lagi gue katakan ya, kebobolan 3 gol ini lini pertahanan memiliki fokus nilai di situ yang tidak bagus. Gue beri dia nilai 5. Passing akurasi 72%, long ball 50% dari Andre Onana. Lalu Harry Maguire ground duels dari 5 percobaan hanya 1 yang dimenangkan. Aerial duel 100% dimenangkan oleh Harry Maguire. Passing akurasi 79% dari Harry Maguire. Gua beri dia nilai 5 juga ya, karena Harry Maguire sebenarnya posisi di lini tengah ini posisi yang ideal, disebutkan demikian oleh staf kepelatihan dari Ruben Amorim, tapi gue menilai tadi dia tampil tidak solid bukan sepanjang pertandingan, karena sepanjang pertandingan dia ada beberapa momentum detail di pertandingan tadi di mana dia tidak tampil solid dan itu membuat situasi berbahaya, termasuk menurut gua situasi gol dari Bournemouth, gol kedua terutama ya. Tadi di babak kedua. Nocer Mazraoui tampil berbeda di babak pertama dan juga di babak kedua. Di babak pertama dia tampil sebagai center back sebelah kanan, di babak kedua dia tampil lebih sebagai wingback. Dia berperan menurut gue di gol kedua dari Bournemouth, gol penalti salah perhitungan dari Nocer Mazraoui. Dan di babak kedua secara keseluruhan, setelah dia dirubah posisinya jadi wingback sebelah kanan, lini tersebut sering justru tembus oleh pemain serang sebelah kiri dari Bournemouth. Jadi ada penurunan kualitas di sisi wingback sebelah kanan dari Manchester United. Dari sisi penyerangan pun juga menurut gue jauh lebih mengancam ternyata di babak pertama. Jadi ada penurunan dan gua berikan Nocer Mazraoui nilai 4. Ini mungkin salah satu pertandingan terburuk Nocer Mazraoui bersama dengan Manchester United. Yang gua curigai nomor 1 yaitu adalah fisik ya dari Nocer Mazraoui, di mana dia hampir selalu dimainkan dengan menit bermain yang tinggi oleh Ruben Amorim karena mungkin tipisnya kedalaman skuad dari Manchester United. Lisandro Martinez yang tampil di sebelah kiri, ground duels hampir 100% dari 9 percobaan, 8 berhasil dimenangkan. Ada key passes 1, lalu akurasi passing 87%, sangat tangguh menurut gue Lisandro Martinez, dan juga sangat baik ketika dia harus memulai serangan dari bawah. Mungkin Lisandro Martinez ini yang tampil agak lumayan di belakang, gue beri dia nilai 6. Nilai 6 juga gue berikan untuk Tyrell Malacia, tampil agresif di babak pertama, intensitas tinggi, ada pergerakan-pergerakan yang bagus di babak pertama. Key passes, dia bisa memberikan 1 key passes di pertandingan di babak pertama tadi. Dengan situasi di belakangnya ada Lisandro Martinez dan juga di depan Bruno Fernandes, menurut gua Tyrell Malacia ini lebih nyaman ya dibandingkan dengan ketika misalnya ada pemain-pemain lain yang ditampilkan di depan Tyrell Malacia, Garnacho misalnya ataupun Rashford. Gua menilai Tyrell Malacia lebih nyaman dengan Bruno Fernandes tampil sebagai partner ya, katakanlah seperti itu, di sisi sebelah kiri, dan gue beri dia nilai 6. Tampil dengan intensitas yang tinggi juga, mungkin salah satu faktor kenapa dia digantikan yaitu adalah faktor rotasi, dan gue perkirakan, gue prediksi, mungkin gue juga bisa jadi salah, tapi
Tara Malaysia tetap akan mendapatkan menit bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim. Diogo Dalot di babak pertama tampil sebagai wingback sebelah kanan, tampil di babak kedua sebagai wingback sebelah kiri, tampil cukup oke di pertandingan tadi. Gue berikan dia nilai 6. Ada passing akurasi 75%, tapi dia menghasilkan 1 key passes di pertandingan. Aerial duelsnya 100%. Di babak kedua, gue menilai di babak pertama Diogo Dalot sebenarnya sudah oke nih, tampil sebagai wingback sebelah kanan. Dan di babak kedua dengan keadaan yang terjadi di perubahan di lini tengah di Manchester United ya, ternyata permainannya drop. Terutama kalau melihat bagaimana Diogo Dalot berpartner dengan Alejandro Garnacho ya di sisi sebelah kiri. Ini membuat situasi ternyata lumayan kacau di atas lapangan, sehingga ada penurunan permainan secara kolektif dan juga secara individu dari seorang Diogo Dalot yang nampaknya di babak kedua juga tampil lebih agresif ke depan. Gue beri dia nilai 6. Manuel Ugarte mendapatkan kartu kuning di babak pertama. 88% passing akurasinya, long ball akurasi dari 3 percobaan 2 yang berhasil. Ground duels 5 dicoba, 3 dimenangkan. Aerial duels 50%. Menurut gue dia tampil kokoh di lini tengah Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Dan dengan digantikannya Ugarte di lini tengah tadi memang banyak merubah situasi di atas lapangan jika dibandingkan babak pertama dan juga di babak kedua. Kobbie Mainoo gue beri dia nilai 6. Walaupun dia bisa membuat 2 key passes dan juga 81% passing akurasi, lalu ground duels dia 50%, aerial duel 100%, tapi gue melihat masih banyak salah pengertian di atas lapangan oleh Kobbie Mainoo. Ada beberapa aksi yang bagus memang iya, tapi tidak secara konsisten dilakukan. Bahkan tadi di gol, gue lupa gol ketiga atau ya gol ketiga mungkin ya dari Bournemouth. Yang jelas salah satu gol dari Bournemouth dia juga terlibat ya kan, dimana dia kehilangan bola ketika kalau tidak salah dia duel dengan Semenyo dan ya Manchester United kebobolan. Kobbie Mainoo sebenarnya dia punya potensi yang tinggi, yang besar, cuman ya dia memang harus sering dimainkan sih menurut gue ya. Kobbie Mainoo, gue lupa tadi gue beri dia nilai berapa, tapi secara keseluruhan gue beri dia nilai 6 ya, Kobbie Mainoo ini. Lalu Amad Diallo, pertandingan tadi bukan harinya dari Amad Diallo. Dia mendapatkan 1 shot on target, 2 off target, passing akurasi 88%, key passes 4, 50% crossing akurasi, ground duels dari 8 dilakukan 3, hanya 3 berhasil dimenangkan. Amad Diallo tadi memiliki berbagai kesempatan dan tidak bisa dimaksimalkan ya, tidak tepat, tidak on target, tidak berbahaya, dan banyak sekali juga salah keputusan dari Amad Diallo. Menurut gue setelah rentetan hasil positif dari Amad Diallo di beberapa pertandingan sebelumnya, ya di pertandingan tadi Amad Diallo drop, sehingga gue berikan dia nilai 6. Joshua Zirkzee tampil di babak pertama, banyak pergerakan tanpa bola seperti biasa, tampil berusaha, tampil kerja keras untuk mendapatkan peluang ya. Dia juga tampil cukup banyak turun ke lini tengah karena pemain Bournemouth melakukan pressing yang sangat ketat di lini tengah dan Manchester United butuh ekstra orang di sana, dan Joshua Zirkzee menurut gue cukup oke melakukan hal tersebut. Tapi ya sebagai striker dia kurang mengancam, kurang mendapatkan peluang juga, sehingga gue beri dia nilai 6. Bruno Fernandes mungkin ini yang paling lumayan ya. Ada 3 shot on target, 2 off target. Memiliki berbagai peluang menurut gue. Sayang ada beberapa yang berhasil diselamatkan oleh kiper dari Bournemouth dan juga tendangan yang melenceng sedikit saja. Di situ ada ketidakberuntungan di mana dia ingin melakukan placing ya. Ada key passes, 4 key passes yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, sangat aktif sekali, 13 kali melakukan ground duels, 5 berhasil dimenangkan. Ada 2 posisi yang ditempatkan oleh Bruno Fernandes sebagai gelandang menyerang di babak pertama dan gelandang tengah sebagai babak kedua, dan gue menilai penurunan permainan Manchester United ketika Bruno di drop di lini tengah. Karena ketika Manchester United bermain dengan Bruno di lini serang ya, tapi menempatkan Kobbie Mainoo dan juga Ugarte di lini tengah, Bruno ini rajin untuk turun menjemput bola, membantu lini tengah, dan itulah yang membedakan dengan babak kedua di mana Bruno serta Kobbie Mainoo ini agak terisolir dengan pemain-pemain lain dan
Bournemouth lebih mudah mematahkan build up serangan dari Manchester United. Namun demikian, gue beri Bruno Fernandes nilai 8 di pertandingan tadi. Kerja keras, berusaha untuk melakukan kreativitas, berusaha untuk mencari solusi, memberikan contoh bahwa pemain Manchester United harus berani melakukan shooting, dan shooting yang dilakukan oleh Bruno pun juga banyak yang mengancam ya, tapi sayang tidak ada yang berhasil untuk menjebol gawang dari Kepa. Leny Yoro tampil menggantikan Tyrell Malacia di babak pertama, di awal babak kedua ya, setelah istirahat babak pertama. Sisinya tertembus cukup sering tuh, center back sebelah kanan dari Manchester United. Gua beri dia nilai 6, penampilan dari Leny Yoro. Rasmus Højlund gua beri dia juga nilai 6 ya, ada satu peluang tadi dari Rasmus Højlund, ada satu key passes yang dilakukan, passing akurasi 91% cukup bagus sebenarnya. Tapi lagi-lagi sih kurang akurat ya, kurang klinikal. Rasmus Højlund tadi sempat ada peluang di mana dia ada keputusan apakah dia shooting atau memberikan umpan kepada Garnacho, tapi shootnya masih mampu di save oleh Kepa, dan juga tadi ada dari sudut sempit kaki kiri keras sekali, masih bisa di save oleh Kepa. Lebih mengancam dibandingkan dengan seorang Joshua Zirkzee. Dan terakhir Alejandro Garnacho ada 4 key passes ya, tapi secara keseluruhan gue berharap lebih sebenarnya dari seorang Garnacho. Gue berharap ada ancaman yang lebih tinggi dari seorang Alejandro Garnacho di sisi sebelah kiri, di mana awalnya dia agak melebar, lalu perlahan dia agak didorong ke tengah posisinya, di mana ya Manchester United juga tidak bisa mencari solusi dari sisi seorang Alejandro Garnacho. Ada beberapa keputusan yang tidak tepat tadi dilakukan oleh Garnacho. Ground duels dari 3 dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Gua beri nilai Garnacho 6 di pertandingan tadi. Secara keseluruhan, Manchester United sebenarnya tampil bagus di babak pertama, tapi kolaps di babak kedua. Pemain yang menurut gue paling drop di pertandingan tadi dengan nilai paling buruk adalah Noussair Mazraoui. Dan pemain yang paling oke tadi adalah seorang Bruno Fernandes. Lesson learned, pelajaran yang keras menurut gue bagi Ruben Amorim terkait dengan situasi ini ya. Terlihat jelas ada drop penampilan di babak kedua. Apakah ini terkait dengan pergantian? Apakah pergantian tersebut juga karena kedalaman skuad? Mudah-mudahan apapun itu bisa dilihat dengan lebih jernih oleh staf kepelatihan serta manajemen Manchester United dan memberikan solusinya dengan segera. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.